Soal Laut Natuna Utara, Presiden China Xi Jinping ternyata sudah ingkar janji berkali-kali. Suasana Laut Natuna Utara semakin hari semakin panas saja. Ketegangan antara China dengan negara-negara Asia Tenggara terus meningkat. Masing-masing kubu menyiapkan diri untuk kemungkinan perang di Laut Natuna Utara. Saat China membangun pangkalan militer di Kepulauan Spratly, Vietnam dan Filipina juga diam-diam melakukan hal yang serupa. Ketika militer China menggelar latihan perang di Laut Natuna Utara, militer Amerika Serikat tak mau kalah. Bahkan Amerika Serikat mengundang Inggris, Prancis, India, dan Jepang untuk unjuk gigi di Laut Natuna Utara. China selalu berambisi untuk menguasai seluruh area Laut Natuna Utara lewat Nine Dash Line. Berbagai cara ditempuh Presiden China Xi Jinping demi mewujudkan ambisi itu, sekalipun dengan mengingkari janjinya sendiri. Oriana Sklar-Mastro, peneliti dari Freeman Spokane Institute for International Study Universitas Stanford, menyebut pemerintah China memang sering mengeluarkan pernyataan yang saling bertolak belakang. Secara resmi, China menyatakan pihaknya siap berkomitmen mengikuti resolusi damai terkait konflik Laut Natuna Utara. Menteri Luar Negeri China bahkan menegaskan pada Juli 2020, China tak akan berupaya mencari cara untuk menjadi kekaisaran maritim dan akan memperlakukan negara tetangga atas dasar kesetaraan. Namun di sisi lain, Presiden China Xi Jinping begitu sering melontarkan tanggapan yang menunjukkan betapa besarnya ambisi China menguasai Laut Natuna Utara. 42,7% dari komentar-komentar Presiden Xi Jinping terkait Laut Natuna Utara bersifat kompetitif dan ambisius. Masih ada alasan tambahan untuk mengabaikan pernyataan kooperatif damai Xi Jinping. Reputasi buruk soal ketidakjujuran, kata Oriana dikutip pikiranrakyat.com dari The Interpreter. Hampir 6 tahun lalu, tepatnya pada September 2015, Presiden Xi Jinping sempat mengeluarkan pernyataan sikap di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat. Xi Jinping berjanji tidak akan memiliterisasi pulau-pulau buatan China yang tengah dibangun di Laut Natuna Utara. Aktivitas konstruksi yang sedang dijalankan China tidak menargetkan ataupun berdampak pada negara manapun, kata Presiden China Xi Jinping kala itu. Dan China tidak berusaha untuk mengejar proses militerisasi, ujarnya menambahkan. Sebenarnya, janji yang diucapkan oleh Presiden China Xi Jinping terkait Laut Natuna Utara tidak begitu spesifik dan jelas. Xi Jinping tidak menyebut pihaknya akan membekukan kegiatan penggerukan, pembangunan pulau, atau aktivitas lainnya di Laut Natuna Utara. Istilah militerisasi yang digunakan Presiden China itu pun tidak dijelaskan secara gamblang. Pada Mei 2019, kapal staf gabungan militer Amerika Serikat Jenderal Joseph Dunford mengatakan China jelas-jelas mengingkari komitmennya di Laut Natuna Utara. Menurut dia, China sudah membangun landasan pacu sepanjang 10.000 kaki, fasilitas gudang amunisi, pengerahan kemampuan rudal pertahanan secara rutin, kemampuan penerbangan, dan lain-lain. Artinya, China memang telah memiliterisasi pulau-pulau ini untuk membangun kendali terhadap Laut Natuna Utara dan kepulauan di dalamnya. Ini merupakan salah satu janji yang diingkari oleh Presiden China Xi Jinping demi ambisi menguasai Laut Natuna Utara. Menurut Robert G. Sutter dan Chin Hao Huang, China memang selalu menampilkan dua sisi yang bertolak belakang ketika berhubungan dengan kebijakan luar negeri di Asia Tenggara. Dikutip pikiranrakyat.com dari Comparative Connecticons, Presiden Xi Jinping beberapa kali mengungkapkan China selalu ingin memiliki kerjasama politik dan ekonomi, keuntungan bersama, dan hubungan baik dengan negara-negara Asia Tenggara. Di sisi lain, Xi Jinping mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki China untuk memenangkan sengketa di Laut Natuna Utara. Kontradiksi ini membuat banyak kritikus menggelari Xi Jinping sebagai pemimpin bermuka Janus. Janus dikenal sebagai tokoh Yunani yang selalu menggunakan wajah murah hati dan ramah demi menutupi ambisi yang didasari kontrol dan dominasi.